Baik anak-anak kami yang kami banggakan, selamat pagi. Yahoo Bu. Yahoo Pak. Sebelum kita teruskan kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, kita menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kepada anak kami, Mei Murti Baru, kami persilakan. Dan mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Mari kita bernyanyi Indonesia tanah air. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita teruskan kegiatan belajar mengajar kita, ada baginya saya mengecek dulu kehadiran anak-anak didik kami sekalian. Serlina Waruhu, Adik Pak. Yuli Murti Waruhu, Adik Pak. Sinta Purnama Waruhu. Dan kami sebelum kita teruskan ada baiknya kita bagi kelompok ya. Cara membagi kelompok silakan menghitung 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai selesai ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Iya. Yang nomor 1 itu kelompok pelangi. Yang nomor 2 kelompok bulan. Yang nomor 3 kelompok bintang. Jadi anak-anak kami sudah tahu kelompoknya masing-masing? Sudah. Kita teruskan. Bapak mau bertanya ini materi kita yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pertanyaan Bapak saya tunjukkan sama anak kami. Alex, silakan sebutkan jenis-jenis makhluk hidup. Jenis-jenis makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, sudah mantap. Tepuk tangan untuk Alex. Untuk anak kami Dinda, pertanyaannya, dengarkan dulu ya, dengarkan dulu pertanyaannya. Sebutkan apa saja nama tumbuhan yang ada di lingkungan rumah. Mantap, tepuk tangan untuk Alex. Nah, baik anak-anak kami, pelajaran kita pada hari ini tema yaitu selamatkan makhluk hidup. Kemudian subtema 1 yaitu perkembangbiakan generatif pada Tuhan. Silakan semua anak-anak kami perhatikan gambar di atas. Bagaimana, sudah bisa dilihat? Sudah. Sekarang saya mau bertanya sama anak kami Yuli Murti. Dari gambar di atas, kira-kira apa namanya tumbuhan itu ya? Jagung. Oke, tepuk tangan untuk kita teruskan ya sama anak Helmi, Bapak ya. Setelah teman kamu tadi si Yuli Murti memberitahu bahwa itu adalah tanaman jagung, maka pasti ada manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan si anak kami, anak Helmi, sebutkan salah satu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sumber oksigen. Bagus, tepuk tangan untuk kemudian kita teruskan sama Revalvin Septianus. Revalvin ya, kamu sebutkan manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sumber vitamin. Benar itu? Benar. Oke, mantap. Jadi kalau kita makan jagung, tentu tubuh kita Kuat. apalagi kalau sering kita makan, pasti kita Sehat. Kemudian di
Kita teruskan ke anak kami Jelita Afriel. Iya, Jelita Afriel. Selain daripada yang sudah disebutkan oleh temanmu, silakan kamu sebutkan juga salah satu manfaat jagung dalam kehidupan sehari-hari. Sumber makanan. Oke, tepuk tangan untuk sumber makanan. Masih ada lagi? Ya, siapa nama Bapak? Memuni. Silakan Memuni. Satu lagi apa ya yang kamu ketahui tentang manfaat jagung dalam kehidupan sehari-hari? Sumber energi. Sumber energi. Oke, tepuk tangan untuk. Jadi dalam kehidupan sehari-hari betapa bermanfaat yang namanya jagung. Jadi selain sumber energi, ada dia sumber makanan, ada juga sebagai sumber oksigen, sebagai juga berkat air di dalam tanah. Jadi tidak sia-sia Tuhan mengaruniakan kita yang namanya jagung. Tentu jagung ini tidak langsung nampak biji jagungnya kalau tidak ada yang namanya proses. Jadi jagung harus ada yang namanya proses sehingga nanti akan ada yang namanya biji. Sekarang silakan kamu bacakan, Bapak tampilkannya, bagaimana proses sesuai juga yang ada di dalam bukumu, ada dalam bukumu juga, buku pelajaranmu. Bapak tampilkan proses perkembangbiakan tumbuhan khususnya jagung. Nah, tumbuhan jagung ini salah satu tumbuhan yang termasuk dalam golongan tumbuhan generatif. Generatif, ya, generatif. Nah, saya beri kesempatan kepada anak kami untuk membaca dulu teks bacaan di atas. Silakan ya, dibaca. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Iya. Setelah kamu bacakan teks tentang proses perkembangbiakan jagung, kita sudah membahas kelompok. 3 kelompok ini bekerja untuk menentukan yang namanya ide pokok pada setiap paragraf. Ada 3 paragrafnya ya. Jadi masing-masing paragraf kamu temukan ide pokoknya. Ingat, ide pokok pada paragraf itu terdapat pada awal dan akhir sebuah kalimat. Maksudnya awal paragraf atau akhir paragraf. Jadi kamu tuliskan nanti di LKPD, ya. Bapak bagikan ini ya LKPD-mu. Kamu tuliskan nanti di sini lembaran yang Bapak bagikan. Sekarang Bapak bersilakan diskusi bersama dengan teman kelompokmu. Kamu diskusikan apa ide paragraf yang pertama, apa ide pokok paragraf yang kedua, apa ide pokok paragraf yang ketiga. Saya beri waktu selama 5 menit. Bagaimana, sudah selesai semua? Sudah. Oke, mantap. Iya. Kelompok yang pertama kita beri kesempatan, yaitu kelompok bintang. Kelompok bintang ya. Salah seorang temanmu silakan membacakan hasil diskusi kalian tentang ide pokok pada paragraf, khususnya paragraf pertama. Disilakan. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya menanam biji jagung. Oke, tepuk tangan untuk kelompok bintang. Kelompok bulan. Ide pokok pada paragraf yang kedua. Disilakan. Pokok pada paragraf kedua yaitu tepung sari jatuh ke kepala putih menyebabkan terjadinya perubahan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kami. Disilakan kamu bacakan hasil diskusi kamu untuk ide pokok paragraf yang ketiga. Ya,
kepada kelompok pelangi salah satu temanku. Silakan berdiri. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Oke, mantap sekali. Tapi semua tidak kalah saingnya. Kelompok satu, kelompok pelangi hebat, kelompok bulan hebat, kelompok bintang. Berarti kita semua hebat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Jadi semua hasil diskusi anak-anak kami sudah bagus sekali ya. Jadi anak-anak kami, jagung seperti yang Bapak jelaskan tadi tidak langsung nampak bijinya. Jagung juga ada yang namanya bunga. Jadi seperti penjelasan kamu tadi terhadap setiap bagian paragraf pertama, kedua, ketiga, bagaimana proses. Nah, inilah dia di atas yang membuat jagung itu ada bijinya. Dari proses yang kamu jelaskan tadi, bagaimana serbuk sari jatuh di kepala putih, nampak di atas. Lihat itu. Jadi setelah kita temukan ini, kita harus melihat bagian-bagian daripada bunga jagung di atas. Nah, anak-anak kami, kalian perhatikan dulu gambarnya ya. Perhatikan gambar. Silakan perhatikan gambar bunga. Sudah dilihat semua? Sudah. Dari gambar di atas sudah dapat kita sebutkan bagian-bagian daripada bunga dan di mana terjadi yang namanya proses pembuahan kepala sari. Sudah dilihat semua? Sudah. Tidak semua Bapak sebutkan nanti ya, anak-anak kami cari tahu nanti apa bagian-bagian bunga lain. Nah, ini kepala putih. Apa ini? Kepala putih. Di sini terjadinya proses yang namanya pembuahan. Jadi setelah kita amati bersama, setelah kita lihat bunga, sudah diperhatikan? Sudah. Itulah bunga. Jadi saya mau bertanya lagi nih ya kepada anak Bapak Serlina. Selain daripada yang sudah Bapak sebutkan tadi, kepala sari dengan kepala putih, apa bagian-bagian bunga yang lain? Dasar bunga. Oke, mantap. Claudia, bagian dari pada bunga tadi selain daripada yang sudah disebut oleh temanmu, juga yang sudah Bapak sebutkan, dasar bunga yang sudah ya, dasar bunga, kepala sari, kepala putih. Nah, yang lain, apa lagi bagian bunga? Benang? Oke, mantap. Selanjutnya, Elene Celestina. Bakal biji. Oke, mantap. Di bagian bunga masih banyak. Ada mahkota, ada benang sari, ada kepala putih, ada tangkai putih, ada kepala putih, ada tangkai putih, ada bakal biji. Nah, itulah dia namanya bagian-bagian daripada bunga. Nah, tentu kalau kita perhatikan dengan lengkapnya ini, pasti ada juga di negara lain. Terutama kalau kita perhatikan di negara anggota yang namanya ASEAN. Anggota ASEAN. Sudah pelajari di IPS anggota ASEAN? Sudah. Mempelajari nama-nama yang tergabung dalam anggota ASEAN? Sudah. Benar? Benar. Oke, baiklah anak kami Adinda. Anak kami Adinda, silakan sebutkan satu negara yang tergabung dalam anggota ASEAN. Indonesia. Oh, mantap. Kemudian anak kami Ana Helmi.
Kemudian anak kami Yuli Murti. Singapura. Singapura. Oke, mantap. Anak kami Abang Repal. Vietnam. Oke, mantap. Yuli Murti. Thailand. Sudah berapa? Sudah 5 yang kita sebutkan, ya. Sudah 5 ya. Yang sebenarnya ada 10. Filipina 6. Laos. Oh, pintar sekali. Sudah dipelajari ya. Kamboja. Yang lain? Myanmar, bukan Myanmar. Karena mirip-mirip, yang sebenarnya itu Myanmar. Oke. 10 negara ini pasti juga ada mereka bunga juga. Di negara itu ada bunga. Karena bukan hanya Indonesia yang menggemari yang namanya bunga. Di negara ASEAN ada juga, dan juga di negara lain ada yang menggemarkan bunga. Oleh sebab itu, cari 2 negara, kemudian kamu cari tahu bunga yang sama yang ada di negara tersebut, kemudian kondisi geografis. LKPD, kamu serahkan nanti setelah selesai kegiatan belajar mengajar ya. Jangan lupa ya. Sudah dengar? Sudah. 1 setiap 1 lengkap dari paragraf pertama, kedua dan ketiga. Nah, setelah nanti kamu tentukan negaranya tadi, jadi kamu tuliskan kondisi geografis. Selain daripada itu, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita merangkum sesuai dengan yang ada di dalam buku pelajaranmu. Silakan kamu tuliskan di situ nanti intisarinya, isinya tadi sesuai dengan yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kemudian di bawahnya ada yang namanya soal-soal pilihan ganda. Jadi di soal pilihan ganda kamu jawab nanti bersama dengan tugasmu yang satu tadi. Bagaimana, sudah dimengerti? Sudah. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita untuk hari ini, siapa tahu ada yang masih kurang mengerti. Saya beri kesempatan kepada anak bapak yang cakep-cakep, yang cantik-cantik semua, kepada yang bertanya. Bagaimana, ada pertanyaan? Sudah mengerti semua? Setelah kita belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan khususnya generatif ini tadi, ya silakan anak-anak kami ditanami bunga di sekeliling dia supaya tetap rindang. Dan untuk orang tua kita, karena kita sudah mengenal tadi yang namanya fungsi daripada tumbuhan tadi, itu meretak air di dalam tanah supaya jangan sampai tandus. Yang tidak ada tanamannya, silakan kita motivasi orang tua kita supaya ditanami kembali. Sudah mengerti semua? Sudah. Jadi kira-kira demikian pelajaran kita untuk hari ini. Kurnia Fitri Warubu, silakan memimpin kita di dalam doa. Doa selesai. Sekian pelajaran kita hari ini. Semoga Tuhan menolong kita. Selamat siang anak-anak kami.